Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama dengan NIM C1F018022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang akuntansi syariah, akad musyarakah. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Cara bahasa musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilah atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Berikutnya, jenis akad musyarakah. Syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Akad syirkah terbagi dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-jabar dan syirkah ikhtiyariyah. Kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud kontraktual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dan risiko. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu syirkah mufawadah, syirkah inan, syirkah al-amal, syirkah al-wujuh, syirkah mudarobah. Berikutnya dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Sa'ad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, dari hadis. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat, sama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Ijma' Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen. Dari Antonio 2001 tahun 91. Berikutnya, penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan harus dibagi antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Berikutnya, yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Ibnu Qudamah mengatakan pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan.
karena ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.